Welcome back segmen Ngopsa edisi 12. Video Ngopsa ini video tanpa editing, tanpa skrip. Jadi gue buat khusus untuk bahas berita harian aja. Dan kalian masih bisa lihat video-video lainnya kayak video review, video update, maupun juga video request di channel ini. Walaupun sangat jarang di-upload, oke? Tapi gue pastiin tetap gue akan coba lebih sering upload. Walaupun Ngopsa juga ya, Ngopsa ada 2 minggu terakhir dari edisi 11 ke edisi 12. Itu hampir 2 minggu lebih gue nggak ngupload. Ya maklum, kita sama-sama tahu kita semua punya kesibukan masing-masing. Oke, langsung aja di video kali ini gue tuh akan bahas beberapa hal updatean. Terutama dalam 2 minggu terakhir ini gue nggak bikin video Ngopsa. Nah sekarang gue bikin video di 13.58 tanggal 9, oke? Dan harga BTC sekarang ketika gue buat video itu lagi di harga 29.700. Terakhir kali seinget gue di Ngopsa edisi 11 pun 2 minggu yang lalu, sekitar 2 minggu lalu, itu harga BTC masih segini-segini aja. 28, 29, 30 juga jarang, 28 jarang, masih banyaknya 29. Berarti sideways hampir sekitar 2 minggu ya. Kemudian ETH di 1800, dalam 7 hari terakhirnya juga dia cuma minus 0,02% ketika videonya dibuat. Jadi ya harganya memang lagi segitu-gitu aja. XRP mungkin yang agak turun ya dari hype-nya kemarin dalam di Ngopsa 11. Ini tuh sekitar 7,86% XRP minusnya dalam 7 hari terakhir. Cardano ini agak-agak sebenarnya gue nggak ada bahasan Cardano hari ini, cuman gue inget aja nih Cardano itu menurut sentimen gue sempat baca itu lagi ada akumulasi paus, akumulasi whale, akumulasi bandar atau big guys terserah kalian. Tapi memang harganya stagnan gitu, cenderung sideways. Justru menurut saya ini agak bagus karena akumulasi ini tidak membuat harganya cenderung naik. Artinya mungkin untuk jangka panjang sih, mungkin liburan nanti ya namanya whales ya, dia tuh suka akumulasi di harga bawah. Harga tidak menyebabkan pelonjakan harga ketika diakumulasi, dan nanti ketika udah naik dia tinggal jual. Memang seperti itu. Tapi data dari sentimen whales lagi akumulasi Cardano. Solana di 24,3 dolar. Oke. Ya, masih segini-segini aja. Matic 0,6 sen. Ya, oke. Nah, di video kali ini ada beberapa hal yang mau gue bahas. Yang pertama itu tentang PayPal stablecoin. Oke. Jadi PayPal ini bekerja sama dengan Paxos yang sebelumnya bikin BUSD dengan Binance, tapi kan diberhentiin karena SEC ya. SEC minta Paxos untuk berhenti, jadi apa ya disebutnya ya, sokongan buat Binance ngebuat BUSD. Nah, kerjasama ini menciptakan PayPal stablecoin. Ini ada dua sambutannya. Pertama sambutan positif dan juga sambutan negatif. Kita akan bahas positifnya dulu. Sambutan positifnya ini diharapkan bisa menjadi awal buat para pemain besar lainnya juga masuk ke kripto. Oke. Sayangnya gue lihat sambutan positifnya mungkin dari kacamata gue dari kemarin sampai saat ini ketika video dibuat itu cuman ini aja. Sedangkan sambutan negatifnya cukup banyak ya. Sambutan negatif ataupun tanggapan negatif. Yang pertama, karena PayPal stablecoin ini menggunakan Ethereum versi lama sehingga dianggap cenderung berbahaya. Kemudian juga PayPal stablecoin dianggap seperti CBDC, tetapi bukan diluncurkan oleh pemerintah, melainkan oleh pemain besar, oleh pihak swasta. Karena alasannya ya, satu itu kita harus KYC. Kedua, terikat dengan akun PayPal kita. Yang ketiga, itu tidak bersifat desentral. Oke. Khusus desentral ini kita akan bahas lagi sekarang. PayPal stablecoin ini sangat jauh dari kata desentral, artinya sangat tersentralisasi. Karena PayPal, kita tahu ya PayPal itu sebuah perusahaan. Terus yang lebih penting, PayPal ini dapat melakukan 2 hal yang cukup riskan. Kalau kita ngomongin di sektor cryptocurrency ya, mungkin 2 hal yang penting lah. Pertama, dia bisa membekukan aset kita. Yang kedua, dia dapat membatalkan transaksi kita. Oke. Ini cukup penting dan cukup jadi sorotan di dunia cryptocurrency. Kalau di dunia non cryptocurrency kayak perbankan, terutama perbankan yang memang sifatnya cukup sentral atau dalam kata lain otoriter lah,
Itu tuh ini udah biasa banget. Tapi kalau di cryptocurrency membukukan aset kita tanpa izin kita dan juga dapat membatalkan transaksi kita, jelas bukan hal yang bagus, dan ini nyatanya dapat sambutan negatif dari banyak komunitas. Oke. Mungkin gue juga lupa tadi ngejelasin kalau PayPal stablecoin ini adanya di Ethereum. Jadi dia pakai versi lama ya, versi lama bahasa pemrograman di Ethereum-nya. Nah, gimana sekarang menurut gue pribadi, tanggapan gue pribadi, kita tuh mau ngarapin apa sih dari PayPal gitu kan? Banyak banget orang yang komunitas yang bilang ini sangat tersentralisasi, ini buruk, ini segala macam. Tapi pertanyaan gue simpel, kita tuh mau ngarapin apa dari PayPal? Pertama, PayPal itu menurut gue pribadi emang perusahaan terpusat. Jadi segala gerak-geriknya itu ya untuk keuntungan mereka pribadi dan mitra-mitranya. Jadi ya wajar kalau mereka bikin sentralisasi gitu kan. Tapi setidaknya dengan masuknya PayPal menurut gue, sekalipun sifatnya terpusat atau tersentralisasi, ini bisa menjadi gerbang adopsi kripto lebih besar lainnya. Oke? Terutama untuk orang awam yang nggak mau ribet dan banyak takutnya, takut dihack, takut sulitnya kan. Kalau kita tahu kan ya, kalau jujur aja sih, banyak orang terutama masih agak sulit menggunakan Web3, menggunakan dompet pribadi, hot wallet dan lain sebagainya, itu masih sangat sulit. Kalau PayPal tuh gue rasa hampir semuanya bisa gitu. Jadi ini tuh bisa menjadi pembuka gerbang yang lebih besar buat adopsi secara menyeluruh. Ketika mereka sudah kenal stablecoin, walaupun itu PayPal stablecoin, ya diharapkan akan lebih mudah mereka untuk interaksi dengan industri kripto, dengan sektor lainnya yang lebih luas. Ya setidaknya menurut gue ini cukup bagus ya. Yang penting menurut gue pribadi saat ini hype-nya tetap terjaga, dan ketika bulan nanti itu ada banyak dorongan hype, oke? Jadi gini, yang gue maksud tuh gini, ketika banyak pemain besar masuk, ketika nanti bulan, seharusnya kan dia siklusnya per 4 tahun ya, atau setiap BTC halving setelahnya gitu, dia akan melakukan bulan. Nah ketika bulan nanti seharusnya semakin banyak pemain besar masuk, semakin bagus. Artinya dorongan hype itu bukan hanya dari retail, bukan hanya dari influencer, bukan hanya dari pelaku-pelaku kecil lah gitu, tapi juga pelaku-pelaku besarnya, big guys-nya. Walaupun kemarin sudah ada kayak JP Morgan, terus Tesla, tapi kalau semakin banyak ya semakin bagus gitu kan, termasuk PayPal di dalamnya. Dorongannya tuh lebih kencang daripada hanya pelaku retail kecil yang main di sosmed, kemudian influencer-influencer ya katakanlah semacam BitBoy, terus Crypto Russell ada ya kalau nggak salah, gue lupa. Ya tetap aja mereka nggak punya sumber daya sebesar pemain-pemain besar lainnya. Jadi menurut gue tetap harus diambil positif tentang PayPal stablecoin, karena seharusnya itu bisa menjadi gerbang pembuka yang memudahkan banyak orang adopsi kripto ke depan. Kalau kita mau pakai PayPal stablecoin ya silahkan pakai, kalau enggak ya kalian bisa pakai yang lain. Coba bayangin sekarang kalau misalnya para orang-orang awam ini pakai Digit stablecoin, oke? Digit stablecoin itu kan simpelnya gini aja. Dia itu di backup 400% dari Cardano kalau nggak salah kan. Sorry kalau gue salah detail, tapi gue agak lupa. Tapi intinya di backup itu pakai sistem algoritmik. Ya orang udah agak cenderung khawatir karena kemarin aja pas TUSD ya, Luna, USD. Iya bener ya, Luna, TUSD sama Luna itu kan runtuhnya gara-gara sistemnya algoritmik. Walaupun memang Digit stablecoin itu di backup-nya cukup besar sekitar 400%. Tapi orang pasti masih akan khawatir menurut gue pribadi. Kemudian yang mau gue bahas di sini tentang HBAR gitu. Kenapa beberapa hari ini HBAR itu cenderung naik, oke? Jadi menurut gue pribadi karena ada news yang cukup bagus di HBAR. Karena HBAR ini baru aja membuat sebuah kemitraan strategis yang baru terjalin antara Hedera dan Fresh Supply untuk integrasi dengan Continuity API dan memungkinkan koneksi tanpa batas ke bank dan juga semua jaringan Mastercard. Oke, nggak salah dengar, Mastercard. Dengan integrasi dengan HBAR berintegrasi dengan Mastercard ini bagus sebab perpaduan dinamis ini memperluas jangkauan jaringan Hedera Hashgraph dengan menghubungkannya ke sistem perbankan tradisional. Nah, jadi
Makanya agak sedikit positif dan cenderung naik harganya. Kalau kalian lihat sekitar 16% mungkin dalam seminggu ini ya. Kalau nggak salah sih, gue lupa juga, ntar gue cek lagi. Tapi sekitar segitulah, trennya lagi agak naik. Nah, karena kemitraan tersebut, penggunanya sekarang dapat mengakses Mastercard Payment Gateway Service atau MPGS dan proyek-proyek Hedera Hashgraph lainnya yang akan datang ke depan, termasuk Web3 dan solusi aset digital mereka berkat integrasi tersebut. Ya, menurut gue sekali lagi ini cukup bagus, tapi ya namanya kripto selalu ada ketika ada berita positif di harga cenderung naik. Nah, kalau misalkan sekarang udah gini nih, udah beberapa hari naik, coba jangan terlalu FOMO, agak lihat takutnya nanti kalian nyangkut di atas. Tapi ya Hedera memang termasuk proyek yang cukup bagus sih. Kalau dipegang agak panjang juga nggak ada masalah. Dia banyak dukungan, banyak sokongan dari pemerintah juga. Sepengetahuan gue, oke. Apalagi ya, langkah yang dilakukan sama Hedera ini sebenarnya langkah strategis untuk meningkatkan kegunaan dan interoperabilitas Hedera daripada hanya pengembangan teknologi kayak mayoritas altcoin lainnya. Dan ini juga dianggap kemitraan kecil sama Hedera karena gini, visi Hedera itu sebenarnya dia itu pengen lebih banyak kolaborasi dan inovasi untuk terus menjembatani antara kesenjangan keuangan terdesentralisasi dengan keuangan tradisional. Jadi mereka ingin buat lebih banyak kerjasama ke depannya. Seharusnya kalau yang kayak gini-gini nih, biasanya hype-nya akan tetap terjaga. Walaupun harganya sekarang kalau nggak salah tadi sekitar 900 perakan gitu. Oke. Tambahannya menurut gua, buat yang kalian belum tahu juga sih, gue sempat ada berita beberapa hari yang lalu ya. Hedera ini baru juga digunakan sama Hyundai dan KIA, produsen mobil, untuk sistem pemantauan emisi karbon dan juga teknologi AI. Ya karena H-bar cepat gitu kan. Jadi ke depan seharusnya dia akan lebih bagus karena visinya tadi ya. Visinya itu kan jelas. Mereka ingin lebih banyak kolaborasi dan inovasi untuk terus menjembatani kesenjangan antara keuangan desentralisasi dengan keuangan tradisional. Terakhir gue pengen bahas nih, itu gue nemu berita tadi sebelum gue bikin video ini, itu tentang Fed yang mengumumkan program pengawasan cryptocurrency. Jadi buat yang belum tahu mungkin, program pengawasan ini untuk lembaga keuangan aja yang terlibat dalam aktivitas terkait cryptocurrency seperti perdagangan atau platform trading, kustodian, dan juga pinjaman atau pembayaran. Nantinya bank-bank anggota negara bagian di US sana harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Fed sebelum menerbitkan, memegang, atau bertransaksi dengan token yang mereka pilih gitu maksudnya. Tujuannya sederhana. Tujuan dari program pengawasan cryptocurrency ini untuk mempromosikan manfaat inovasi keuangan sambil mengenali dan menangani resiko secara tepat untuk memastikan keamanan dan kesehatan sistem perbankan. Jadi sebenarnya memang secara kalau dilihat dari luar sih kok kayaknya semakin ketat ya. Tapi sebenarnya ini bagus ya. Yang artinya mereka ingin memelihara industri cryptocurrency secara lebih luas lagi gitu. Jadi memang kalimatnya agak kurang enak sih. Program pengawasan cryptocurrency, tapi sebenarnya menurut gue cukup bagus tujuannya. Kalau mereka masih tetap sama dengan tujuannya. Tapi gue rasa Fed itu sudah menerima kripto kok dari beberapa statementnya. Oke? Itu aja video Ngopsa edisi 12 kali ini. Tolong bantu like dan subscribe. Dan juga share video ini kalau dirasa bermanfaat. Supaya channelnya bisa lebih berkembang. Supaya saya bisa lebih sering lagi update video di channel ini. Ya jujur aja, kalau belum bisa menghidupi ngapain gue terlalu sering update itu. Oke, simple. Itu aja video kali ini. Thanks for watching.